Hikmah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Radio Rasika dimanapun Anda berada, pada bulan Ramadan ini kita sama-sama melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu berupa ibadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsinya yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi hadis ini merupakan hadis qudsi, di mana hadis qudsi itu bisa dibedakan dari dari Al-Quran, meskipun berupa firman Allah, bahwa hadis qudsi itu ketika dibaca tidak mendapatkan pahala selayaknya pahala membaca Al-Quran. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu fadilah, keutamaan puasa, di mana Allah berkata, kullu amal ibni adam lahu illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam itu bagi dirinya, tertulis bagi dirinya, pahalanya ditentukan untuknya. Illa siyamu, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya secara khusus dengan ibadah puasa tersebut. Mengomentari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi Syarafuddin berkata bahwa ulama berbeda pendapat tentang maksud dari fa innahu li, bahwa puasa itu untukku, kata Allah, wa an ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya secara khusus. Ada ulama yang menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa bi annahu lam yu'bad bi ghairi siyami illallah, ghairullah, bahwa tidak ada sesembahan yang disembah dengan cara berpuasa kecuali Allah. Jadi ibadah dengan teknik berpuasa, yaitu meninggalkan makan, minum, berkumpul dengan istri, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang tatkala puasa. Dengan teknik seperti ini hanya Allah yang disembah dengan cara seperti itu. Adapun dengan cara-cara yang mirip dengan sholat, meskipun itu bukan sholat ya, dengan cara sujud, ruku, itu dilakukan oleh penganut-penganut agama ataupun kaum pagan gitu ya, dimana kaum pagan itu ya juga bersujud ke patungnya, memberi sesajen, artinya beribadah dengan cara sedekah atau mirip dengan sedekah, itu juga dilakukan. Tapi tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang disembah dengan cara berpuasa kecuali Allah, sehingga Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku dan saya yang akan membalasnya. Ada makna kedua yang dimunculkan oleh para ulama, bahwa pengertian dari fa innahu li adalah
puasa atau ibadah puasa itu termasuk ibadah yang jauh dari sifat riya, dari sifat pamer. Karena seseorang yang berpuasa hampir tidak diketahui orang lain apakah dia sedang beribadah puasa atau tidak. Sementara ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran itu pasti dilihat oleh orang lain. Atau sholat, gerakannya ada, terlihat oleh mata. Maka dari sini dikatakan bahwa ibadatus shaum, ibadah puasa itu termasuk ibadah yang jauh dari sifat pamer dan sifat riya. Kemudian makna yang ketiga yang muncul dari hadis fa innahu li adalah bahwa puasa ibadah ini tidak ada yang mengetahui kadar pahalanya kecuali Allah. Bahkan malaikat sekalipun itu tidak mampu mencatat kadarnya. Tidak diperlihatkan oleh Allah. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu beberapa disebutkan, seperti misalkan membaca Al-Quran alif lam mim alif, satu huruf itu 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Disebutkan angkanya, disebutkan nominalnya. Tapi khusus untuk ibadah yang berupa puasa ini Allah merahasiakannya, sehingga Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah nanti yang akan membalasnya secara khusus. Kemudian ada juga makna yang muncul dari hadis qudsi ini, bahwa di sana katanya Imam Al-Khattabi adalah idhafatu tasyrifin, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang mulia, menyandarkan sesuatu dengan maksud untuk memuliakan. Itu mirip dengan kita mengatakan rumah masjid itu adalah Baitullah. Masjid adalah rumah Allah. Maksudnya bukan Allah berarti menempat di dalam masjid, tidak. Tapi di sini adalah idhafatu tasyrifin, menyandarkan sesuatu kepada yang mulia. Kulit Quran ya, atau cover Al-Quran itu sebenarnya kertas biasa. Tapi berkat dia menyandar kepada suatu yang luar biasa, kepada suatu yang mulia yaitu Al-Quran, maka cover Al-Quran menjadi juga mulia sehingga dicium seperti itu. Itu yang dimaksud dengan idhafatu tasyrifin. Nah, menyandarkan siyam, menyandarkan ibadah puasa pada diri Allah itu dalam rangka idhafatu tasyrifin, menyandarkan sesuatu kepada yang mulia. Sehingga dari sini nampak bagaimana dan betapa mulianya ibadah yang satu ini. Jadi ibadah puasa memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, di mana Allah merahasiakan pahalanya, di mana Allah tidak pernah disembah dengan cara dan teknik berpuasa kecuali Allah. Ini beberapa pengertian yang bisa kita ambil dari hadis qudsi yang berbunyi kullu amal ibni adam lahu illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.